Thomas Trikasih Lembong, Menteri Perdagangan RI 2015-2016 menyebut sejumlah nama besar dalam sidang kasus korupsi importasi gula. Salah satunya adalah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Lantas, apakah ini akan menjadi babak baru dalam sidang impor gula? Kita akan bahas malam hari ini bersama Ari Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong. Pak Ari, selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Ayu, selamat malam. Pak Ari, kemarin kita sama-sama menyaksikan Thomas Lembong, klien Anda, menyebut nama Presiden RI ke-7 Joko Widodo sebagai sosok atau orang yang memerintahkan dirinya untuk melakukan importasi gula, menstabilkan harga waktu itu. Nah, bagaimana kita mengartikulasikan ini? Apakah ini adalah sebagai bentuk transparansi atau upaya bela diri? Ya, sebetulnya dalam persidangan-persidangan sebelumnya juga sudah terungkap ya, bahwa memang mekanisme yang dijalankan oleh menteri-menteri pada waktu itu adalah perintah langsung dari presiden. Karena kalau kita lihat dari data, itu impor gulanya pada waktu zamannya Tom Lembong itu 800 ribuan ton. Kalau zamannya Pak Enggar 15 juta, zamannya Zulkifli Hasan 11 juta, selanjutnya Lutfi 9 juta, dan Agus Suparyanto 6,2 juta. Memang pada waktu Pak Tom Lembong yang paling sedikit impor gulanya 800 ribuan. Nah, itu memulainya ketika jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari pada waktu itu ahli administrasi negara yang menjelaskan bahwa kalau seandainya memang benar bahwa melakukan impor itu adalah perintah langsung dari presiden, maka sebaiknya presiden dihadirkan dalam persidangan. Itu usulan dari pihak ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Sehingga kita merespon pada waktu itu untuk supaya hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan. Namun memang permintaan itu belum dikabulkan oleh pihak hakim. Nah, Pak Tom Lembong tidak ada maksud apa-apa menyampaikan itu sesuai dengan fakta persidangan saja, bahwa pada waktu itu kaitan dengan melakukan stabilisasi harga. Karena pada saat itu 2015 gejolak harga lagi tidak bagus, ya, gula lagi harganya lagi tinggi, dan kebutuhan kita sangat banyak pada waktu itu, sedangkan gula dalam negeri tidak mencukupi. Nah, sehingga perlu dilakukanlah langkah-langkah melakukan importasi. Itulah yang dijelaskan oleh Pak Tom Lembong. Nah, yang menjadi permasalahan jaksa adalah pada waktu itu menanyakan kenapa harus impor. Ya, kan sudah dijelaskan bahwa impor itu karena kaitan dengan kita kebutuhan dalam negerinya tidak mencukupi, jadi harus dengan impor. Lalu pertanyaan jaksa yang kedua adalah kenapa harus yang diimpor itu gula kristal mentah, bukan gula kristal putih gitu. Nah, pertama sudah dijelaskan bahwa GKM atau GKP yang diimpor itu tidak ada larangannya, boleh yang dua-duanya juga boleh. Cuman pada waktu itu Pak Tom Lembong mempunyai pemikiran karena tidak ada larangan dengan melakukan impor gula kristal mentah ada multiplier efeknya yang begitu banyaknya. Jadi menghidupkan pabrik-pabrik, menggerakkan apa namanya masyarakat, lalu ada apa namanya tenaga kerja yang bisa giatkan, sehingga pada waktu itu kalau kita hitung dari ahli, justru negara diuntungkan dengan sikapnya Pak Tom Lembong pada waktu itu. Nah, memang apa yang dilakukan dari Pak Tom Lembong ini ternyata diikutin oleh menteri-menteri yang selanjutnya dan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dan bahkan dalam persidangan sudah terbukti bahwa pola seperti ini sampai terakhir tahun yang lalu itu masih dilakukan oleh menteri-menteri yang kaitan dengan perdagangan, menteri perdagangan yang melakukan impor gula. Seperti itu. Oke, Ayu. Pak Ari, saya tertarik dengan pernyataan Anda. Tadi Anda mengatakan bahwa ahli mengatakan mengusulkan Presiden ke-7 Joko Widodo untuk dihadirkan dalam ruang sidang sebagai saksi begitu. Namun ini tidak direspon dengan hakim menghadirkannya. Apakah Anda mendapatkan informasi kenapa pertimbangannya kira-kira hakim tidak bisa menghadirkan Joko Widodo? Ya, memang begini. Dalam perkara pidana, kita mencari kebenaran material. Kebenaran material itu bisa digali dari berbagai macam aspek, ya. Nah, ketika pada waktu proses persidangan diketemukan fakta, kan ini kan Tom Lembong dipersalahkan karena melakukan impor gula, kan gitu. Lalu ditemukan fakta bahwa impor gula itu diperintahkan oleh presiden pada waktu itu. Nah, seharusnya kebenaran materialnya memeriksa, mengkonfirmasi apakah benar ada perintah itu dan apa maksudnya perintah itu. Karena selaku seorang menteri, dia melaksanakan tugasnya tentunya, dan pada waktu itu sudah berhasil, karena langkah yang diambil oleh Tom Lembong berhasil pada waktu menstabilisasi harga,
lalu mencukupi kebutuhan gula pada saat itu, lalu dari hitungannya negara diuntungkan, malah sebaliknya. Karena sudah terbukti pada waktu itu pihak BPK melakukan pemeriksaan pasca 2016 itu bahwa hasil yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong itu clean and clear, sehingga sama sekali tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah setelah 10 tahun kemudian menjadi masalah ini yang juga menjadi pertanyaan dalam proses persidangan tersebut. Jadi untuk mencapai kebenaran material, siapapun boleh dihadirkan. Karena kita pernah dengar tuh misalnya dulu Wakil Presiden Budiono pernah diperiksa di pengadilan, Wakil Presiden Yusuf Kala pernah juga diperiksa di pengadilan. Jadi tidak ada satu soal sebetulnya, itu hal yang biasa saja untuk mencapai kebenaran material tadi. Oke, jadi sebenarnya secara aturan memang tidak salah ya kalau memanggil mantan Presiden RI untuk bisa hadir memberikan kesaksian begitu. Pak Ari, kalau misalkan tadi sesuai dengan pernyataan Anda bahwa negara sebenarnya diuntungkan, kemudian hal yang dilakukan oleh Tom Lembong ini bukan hanya dilakukan oleh ia sendiri, tapi oleh menteri-menteri setelahnya juga tetap dilakukan, bahkan dengan kuantitas yang lebih tinggi begitu. Anda melihat kemudian ini kasus ada apa sih sebenarnya? Apakah ini adalah kriminalisasi politik atau seperti apa Anda melihatnya selama persidangan ini berlangsung? Ya, memang kita menemukan banyak sekali fakta-fakta keganjilan. Dan secara terang benderang kami sampaikan fakta-fakta itu di persidangan. Bahwa ketika misalnya ya, pada waktu Tom Lembong dijadikan tersangka, itu belum ada pemeriksaan dari audit keuangan dari manapun. Jadi itu hanya menduga-duga saja tentang kerugian negara tersebut. Nah, audit keuangan itu baru kami dapatkan setelah kira-kira 2 minggu yang lalu. Kami baru dapatkan audit keuangan dari BPKP yang katanya sudah dilakukan oleh jaksa. Ternyata di situ kelihatan pada waktu Tom Lembong dijadikan tersangka, audit BPKP itu belum ada. Nah, yang menjadi lucunya lagi adalah BPKP menjelaskan bahwa terjadinya kerugian negara itu karena bedanya biaya masuk. Jadi sudah bergeser lagi nih. Dulu waktu itu dikatakan Tom Lembong merugikan negara 400 sekian miliar, sekarang sudah berubah menjadi 500 sekian. Lalu dulu dikatakan karena dianggap menguntungkan pihak lain, sekarang dianggap merugikan negara karena biaya masuknya. Agak berbeda lagi nih setelah perjalanan. Menjadi satu hal yang kita pertanyakan. Dalam hasil BPKP dikatakan bahwa eh, kalau dia memasukkan GKP, maka bea masuknya lebih tinggi yang didapat oleh negara. Tapi dengan GKM, dia masuknya ada selisih di situ. Itulah yang dianggap merugikan negara. Ini juga menjadi pertanyaan juga yang hal-hal yang seperti ini. Itu yang kita anggap sebagai suatu keganjilan dalam proses persidangan ini. Gitu, Ayu. Oke, Pak Ari, jadi setelah panjangnya kasus dari Tom Lembong dan kemarin juga telah memberikan kesaksian sebagai saksi mahkota begitu, apa kemudian langkah hukum yang akan Anda ambil sebagai tim kuasa hukumnya untuk membela klien Anda? Ya, tentunya kita karena ini sudah masuk tahap persidangan ya, kami melakukan langkah-langkah yang kaitan dengan proses di pengadilan. Nah, harapan kita karena ini kan sidangnya terbuka untuk umum, semua masyarakat menyaksikan, detail apa saksi-saksi juga semua menyaksikan. Harapan kita ada secerca harapan munculnya keberanian dari majelis hakim. Nah, karena kita juga memahami lah bahwa belakangan ini majelis hakim kita ini kan agak trauma nih dengan beberapa kasus yang menimpa mereka. Kasus-kasus yang menimpa kebetulan berada juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sehingga mungkin keberanian itu apakah masih ada atau tidak kita juga tidak tahu. Nah, seandainya masih ada, harapan kita pimpinan-pimpinan di pengadilan baik itu di Pengadilan Jakarta Pusat, di Pengadilan Tinggi maupun di Mahkamah Agung bisa memberikan semangat kepada hakim-hakim tersebut agar supaya bisa memutuskan perkara ini secara objektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Harus diingat loh bahwa yang dipertimbangkan hakim adalah fakta yang di persidangan, bukan opini-opini yang dibangun di luar persidangan ataupun misalnya pembicaraan-pembicaraan yang sebelum persidangan. Karena itu kan hakim melihat di persidangan. Makanya pada waktu itu ketika jaksa mengajukan saksi Ibu Rini, mantan menteri juga, yang tidak dihadirkan tapi hanya dibacakan BAP-nya, kami keberatan. Karena kenapa? Karena sesuai dengan KUHAP kita mengatur bahwa saksi yang sah itu adalah saksi yang disampaikan di persidangan. Kenapa sah? Karena ketika sampai di persidangan kan terjadi tanya jawab di sana, check and recheck, terjadi eksaminasi saksi-saksi tersebut.
Karena kami mendapatkan fakta banyak sekali saksi-saksi yang berbeda dengan BAP-nya. Pada waktu di BAP, saksi mengatakan A, ketika di persidangan berubah menjadi B atau C atau D. Banyak sekali itu. Dan itu sudah kita simpulkan bahwa memang ini proses ini harus dicek di persidangan, tidak bisa di dalam BAP saja gitu. Nah sayangnya kemarin hakim malah mengabulkan permintaan jaksa untuk membacakan BAP yang saksinya tidak hadir. Sehingga kan lucu, kalau cuma dibacakan kita mau nanya kepada siapa nih, gitu. Oke. Apakah saksinya benar atau tidak, seperti itu. Oke, kita sama-sama menunggu ketegasan dari hakim dan kita juga sama-sama kawal kasus Tom Lembong ini. Kita berharap semoga kebenaran bisa terungkap terang benderang. Terima kasih telah bergabung bersama kami Terima Pak kasih Ari ya. Yusuf Amir, kuasa hukum Tom Lembong. Selamat malam Bapak, sehat selalu. Selamat malam, makasih.